Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, bagian 1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan membaca bacaan, siswa dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki banyak pulau, agama, suku, adat, budaya, dan keberagaman lainnya? Ayo kita cari tahu lebih jauh. Simak ya. Keberagaman Indonesia merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita wajib mensyukurinya. Berikut ini ada bacaan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Kalian bisa membuka LKS halaman 7 dan 8. Pawai Budaya Desa Makmur. Hari ini Desa Makmur menyelenggarakan pawai budaya. Pawai diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Warga Desa Makmur sangat antusias mengikuti pawai budaya tersebut. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa menunggu pawai budaya dimulai. Mereka telah berkumpul di lapangan desa sejak pukul 7, padahal pawai budaya baru akan dimulai pada pukul 8 pagi. Itu merupakan paragraf pertama. Pawai budaya di Desa Makmur melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraannya. Peserta pawai budaya terdiri dari pelajar, mahasiswa, komunitas seni, dan beberapa anggota masyarakat. Selain itu, sejumlah seniman juga turut memeriahkan pawai budaya tersebut. Beberapa komunitas seni memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan kostum. Paragraf tersebut merupakan paragraf kedua. Pawai budaya tersebut terdiri dari 3 rombongan. Masing-masing rombongan menampilkan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Rombongan pertama menampilkan pakaian adat Indonesia. Rombongan kedua menampilkan miniatur rumah adat Indonesia. Rombongan yang ketiga adalah menampilkan makanan tradisional Indonesia. Itu merupakan paragraf yang ketiga. Warga Desa Makmur merasa senang akan adanya pawai budaya tersebut. Mereka dapat menyaksikan keberagaman budaya Indonesia dalam pawai budaya tersebut. Mereka juga dapat menikmati berbagai makanan tradisional di Indonesia. Makanan-makanan tersebut dijual di kios-kios di sepanjang jalur pawai budaya. Pawai budaya yang baru pertama kali diadakan tersebut terbilang sukses. Warga berharap pawai budaya akan terus diadakan di tahun-tahun mendatang. Itu merupakan paragraf keempat. Setiap bacaan memiliki paragraf. Dan di setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih yang dimaksud gagasan pokok? Apa sih yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama atau intinya yang dibahas dalam suatu bacaan di dalam paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Cara menemukan gagasan pokok adalah anak-anak membaca setiap paragraf, kemudian anak-anak bisa menentukan kalimat utama di dalam setiap paragraf. Kalimat utama itu bisa terletak di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif. Bisa juga terletak di akhir paragraf atau disebut dengan paragraf induktif. Atau bisa terletak di awal dan akhir paragraf, itu dinamakan paragraf campuran.
Cara menemukan kalimat utama, anak-anak bisa membaca dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir dalam paragraf. Yang kedua, jika kalimat terakhir ada kata hubung jadi, maka dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka kalimat utama ada di kalimat terakhir. Anak-anak bisa melihat di layar, itu merupakan contoh kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Di bagian kalimat terakhir ada kata hubung oleh karena itu menunjukkan bahwa kalimat terakhir itu adalah kesimpulan atau kalimat utamanya. Cara yang ketiga adalah jika kalimat terakhir tidak ada kata hubung jadi, maka dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka kalimat utama berarti ada di kalimat pertama. Contohnya ada pada layar bacaan itu. Di kalimat terakhir tidak ada kata hubung, jadi kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, setelah kita mengetahui cara menentukan kalimat utama, kita lanjut ke cara menentukan gagasan pokok. Di dalam bacaan, manakah gagasan pokoknya? Dalam bacaan itu sudah terlihat bahwa kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Setelah kita tahu di dalam paragraf tersebut kalimat utamanya terletak di awal paragraf, maka langkah selanjutnya adalah kita meringkas kalimat utama. Di situ kan ada hari ini Desa Makmur menyelenggarakan pawai budaya, maka kita bisa ringkas pawai budaya di Desa Makmur. Nah, jadi gagasan pokoknya adalah pawai budaya di Desa Makmur. Jadi intinya saja. Setelah menemukan gagasan pokok, selanjutnya kita mencari gagasan pendukung atau tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Itu terletak di kalimat yang tidak merupakan kalimat utama. Nah, di situ contohnya gagasan pendukungnya, pawai diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kemudian warga Desa Makmur sangat antusias mengikuti pawai budaya tersebut. Yang ketiga, anak-anak remaja hingga orang dewasa menunggu pawai budaya dimulai. Yang keempat, mereka telah berkumpul di lapangan desa sejak pukul 7, padahal pawai budaya baru akan dimulai pada pukul 8. Nah, jadi gagasan pendukung itu uraian atau tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Nah, setelah itu coba anak-anak mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua di LKS halaman 8 itu ya, ditulis di buku tulis. Karena ini sudah kelas 4, maka anak-anak bisa latihan menulis menggunakan ballpoint. Oke? Selamat mengerjakan. Sekian dari Bu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.